Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noviela Nuning Hendriati, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Jember, ingin membagikan pengetahuan mengenai refleksi pembelajaran literasi dalam mata kuliah literasi lintas mata pelajaran di topik 5 ini. Di aksi nyata dalam refleksi pembelajaran literasi lintas mata pelajaran, ada 3 pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama, yaitu pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari konsep refleksivitas. Yang kedua, yaitu setelah membuat naratif literasi, apakah Anda benar-benar yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan Anda? Dan pertanyaan yang ketiga, yaitu sebagai seorang calon guru, hal apa yang paling ingin Anda lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan Anda? Baik, kita menuju ke pertanyaan yang nomor 1, mengenai pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari konsep refleksivitas. Reflektivitas adalah bentuk introspeksi diri atau berkaca diri berdasarkan pengalaman yang telah dilakukan. Seseorang yang melakukan kegiatan refleksi akan berpikir kritis karena dengan melakukan refleksi, seseorang akan berpikir kritis atas pengalaman sendiri. Melalui proses itu, seseorang berusaha semakin memahami arti dan konsekuensi dari pengalamannya itu, sehingga mampu memilih tindakan yang cocok untuk pengembangan dirinya. Kegiatan refleksi dapat dilakukan sendiri atau dengan orang lain, sehingga orang yang melakukan kegiatan reflektivitas akan mengetahui kelemahan dan kelebihan guna untuk merencanakan perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan. Setelah mempelajari konsep reflektivitas, saya juga mengetahui bahwa pengalaman kita dalam perjalanan mengembangkan kemampuan literasi seperti membaca, menulis, memirsa, dan menginterpretasi dapat kita ceritakan dalam bentuk naratif literasi. Naratif literasi adalah salah satu bentuk tulisan reflektif atau refleksi diri. Naratif literasi merupakan cerita perjalanan hidup seseorang untuk menjadi seseorang literat. Melalui naratif literasi, kita dapat memaknai literasi di dalam pengalaman kita dan dapat menilai pengalaman, cara pandang, dan keyakinan kita tentang literasi. Dalam naratif literasi, refleksi menjadi dasar dalam menulis naratif literasi. Kegiatan itu mampu menilai kembali pengalaman, cara pandang, keyakinan, dan perspektif seseorang tentang literasi. Kegiatan naratif literasi ini dapat membantu siswa untuk mengembangkan praktik-praktik literasi yang dapat mendukung pembelajaran dan pengembangan diri. Setelah itu, kita beralih ke pertanyaan yang nomor 2. Setelah membuat naratif literasi, apakah Anda benar-benar yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan Anda? Setelah membuat naratif literasi, saya yakin bahwa literasi berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan saya. Hal ini karena manfaat-manfaat literasi yang saya rasakan. Manfaat yang pertama adalah dengan literasi saya dapat membuka wawasan dan pengetahuan. Buku adalah jendela dunia. Peribahasa itu benar sekali karena memang lewat membaca kita bisa memperoleh wawasan yang luas dan dengan membaca kita bisa belajar banyak hal. Membaca buku dapat menambah informasi baru bagi kita yang mungkin akan berguna bagi saya nantinya. Ide-ide yang tertuang dalam sebuah tulisan membantu kita untuk mengenal dan memahami dunia. Manfaat yang kedua adalah literasi dapat melatih saya untuk menghasilkan karya. Dengan bertambahnya kosakata yang saya miliki dari kegiatan membaca buku, otomatis dapat membantu saya untuk membuat karya tulis sendiri. Karya tulis itu seperti puisi, cerpen, dan skripsi yang saya buat dulu itu juga merupakan hasil dari kegiatan literasi. Manfaat yang ketiga adalah literasi sebagai rekreasi. Setelah seharian melakukan rutinitas yang melelahkan, dengan literasi seperti menonton film atau membaca novel yang saya sukai dapat menjadi wahana dalam berekreasi. Kita beralih ke pertanyaan yang nomor 3, yaitu sebagai seorang calon guru, hal apa yang paling ingin Anda lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan Anda? Hal yang ingin saya lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan saya adalah yang pertama, saya ingin menggunakan strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan literasi peserta didik, seperti
problem-based learning, discovery learning, agar peserta didik dapat menganalisis kasus yang ada pada teks atau video. Yang kedua, saya ingin menyelenggarakan pojok literasi membaca di setiap sudut kelas. Pada sudut kelas tersebut terdapat berbagai jenis buku bacaan, seperti novel, komik, buku pelajaran, sebagai sumber bacaan bagi peserta didik. Yang ketiga, saya ingin membuat perpustakaan di rumah untuk memajang semua buku koleksi dengan ruang membaca yang nyaman. Perpustakaan ini nantinya tidak hanya untuk keluarga saya sendiri, tetapi untuk lingkungan sekitar, supaya anak-anak di lingkungan saya mendapat kesempatan untuk membaca buku. Yang keempat, saya ingin menyelenggarakan kegiatan literasi yang menampilkan karya-karya peserta didik di bidang literasi dan ikut berkontribusi untuk memajukan kegiatan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan literasi serta mengikut sertakan peserta didik dalam berbagai lomba yang berkaitan dengan kegiatan literasi. Selain itu, ada beberapa hal yang ingin saya lakukan untuk membudayakan literasi di lingkungan saya. Saya ingin menerapkan kerangka ORIM untuk meningkatkan kemampuan literasi peserta didik. Kerangka ORIM itu sendiri adalah opportunities atau kesempatan, recognition atau pengakuan, interaction atau interaksi, dan modeling atau keteladanan. Menurut kerangka ORIM, literasi anak akan berkembang bila orang tua memberikan atau melakukan 4 hal, yaitu memberikan kesempatan, memberikan pengakuan, memberikan interaksi, dan memberikan keteladanan. Kerangka ini dapat digunakan untuk mencermati atau merencanakan kegiatan literasi di rumah maupun di sekolah. Peran guru dengan kerangka ORIM yaitu yang pertama, opportunities atau kesempatan. Guru sebagai katalisator mampu mengidentifikasi, menggali, dan mengoptimalkan potensi peserta didik, baik berkaitan dengan pembelajaran maupun dalam kegiatan literasi. Yang kedua, recognition atau pengakuan. Guru sebagai motivator mampu memberikan pengakuan atau apresiasi atas keberhasilan yang telah dicapai oleh peserta didik, meskipun keberhasilan tersebut terbilang sederhana. Yang ketiga, yaitu interaksi. Guru sebagai fasilitator mampu membantu peserta didik dalam proses pembelajaran dan berliterasi, serta menjadi teman diskusi dan bertukar pikiran. Yang keempat, yaitu modeling atau keteladanan. Guru sebagai pengajar mampu memberikan keteladanan berliterasi kepada peserta didik. Hal ini ditandai dengan penguasaan pengetahuan oleh pendidik. Pengetahuan yang pendidik kuasai didapatkan melalui kegiatan literasi seperti membaca, menyimak, menulis, dan lain sebagainya. Demikian aksi nyata yang bisa saya buat di topik 5 dalam mata kuliah literasi lintas mata pelajaran. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.